Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamlatul Maufiroh, NIM 2019-4038. Saya dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konsep dasar biologi dan juga cabang-cabang ilmu biologi. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep dasar biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk di dalamnya tentang struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan juga taksonominya. Nah, ilmu biologi modern membahas tentang pengetahuan yang sangat luas, elektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Secara umum, seluruh cabang keilmuan biologi disatukan oleh konsep dasar yang mengatur semua penelitian biologi, yaitu konsep tentang sel, gen, dan juga evolusi. Nah, dalam mempelajari biologi setidaknya terdiri dari 3 tahapan, yaitu mempelajari tentang objek dan persoalan biologi, kemudian mempelajari teori biologi, dan juga mempelajari tentang filsafat biologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang biologi. Nah, cabang-cabang biologi ini dibagi menjadi 19 cabang. Saya akan menjelaskan 3 cabang ilmu dari biologi tersebut. Untuk cabang yang pertama yaitu anatomi. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji tentang struktur organisme pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan tubuh organisme dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Para ilmuwan membagi 9 cabang anatomi. Nah, 9 cabang tersebut yaitu gross anatomi, anatomi mikroskopik atau histologi, anatomi sistemik, anatomi regional, anatomi perkembangan atau embriologi, anatomi permukaan atau surface anatomi, kemudian anatomi perbandingan atau komparatif anatomi, kemudian anatomi antropologi, dan yang terakhir ada anatomi radiologi atau anatomi X-ray. Untuk cabang yang kedua yaitu fisiologi. Fisiologi merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan. Fisiologi memakai berbagai macam metode untuk mempelajari tentang biomolekul, jaringan, sel, organ, organisme, dan juga sistem organ yang secara keseluruhan menjalankan fungsi kimiawinya dan fisiknya untuk mendukung kehidupan. Nah, beberapa konsep dasar dari fisiologi ini yaitu mekanisme, homeostasis, regulator, konverter, homeokinesis, adaptasi, aklimatisasi, dan juga toleransi. Untuk cabang yang ketiga yaitu taksonomi. Nah, taksonomi ini merupakan ilmu dari cabang ilmu biologi yang menelaah tentang penamaan, pengelompokan, dan juga perincian makhluk hidup berdasarkan dengan persamaan dan juga perbedaan sifatnya. Nah, di dalam ilmu ini akan mempelajari mengenai tata cara pengelompokan yang disebut dengan taksonomi. Takson terendah dan yang paling khusus ialah spesies. Kemudian takson yang paling tinggi dan lebih inklusif yaitu yang umumnya disebut dengan kingdom. Tingkatan-tingkatan yang terdapat pada taksonomi ini yaitu spesies, genus, famili, ordo, kelas, phylum, divisi, dan juga kingdom. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang botani. Botani adalah studi tentang organisme, kingdom plante, atau dikenal sebagai tumbuhan. Kata botani berasal dari kata sifat botanik yang pada gilirannya berasal dari kata Yunani kuno botani, mengacu pada tumbuhan, rumput, dan padang rumput. Botani juga memiliki makna lain yang lebih spesifik. Ini dapat merujuk pada biologi jenis tumbuhan tertentu, misalnya botani tanaman berbunga atau kehidupan tanaman di area tertentu, misalnya botani hujan, botani hutan
mempelajari tentang virus. Dalam perkembangannya, selain virus ditemukan pula viroid dan virion. Kedua kelompok tersebut saat ini juga masih menjadi bidang kajian virologi, memiliki posisi strategis dalam kehidupan dan banyak dipelajari karena bermanfaat bagi industri farmasi dan pestisida. Selanjutnya, entomologi adalah ilmu yang mempelajari serangga. Akan tetapi, arti ini sering kali diperluas untuk mencakup ilmu yang mempelajari arthropoda atau hewan beruas-ruas lainnya, khususnya laba-laba dan kerabatnya, atau serta luwing dan kerabatnya. Dimasukkannya arthropoda lain sebagai bagian yang dibahas pada entomologi karena ada hubungan evolusioner atau filogenetis dalam konteks pembahasan taksonomis dengan serangga. Proses sains. Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena adanya keterampilan proses. Siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan, perakitan alat. Dan keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. Yang selanjutnya ada pengertian keterampilan proses sains. Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, pembelajaran IPA saat ini digunakan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses sains atau KPS dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ialah ada di dalam diri siswa. Di sini Kumiati mengungkapkan bahwa pendekatan keterampilan proses sains adalah pendekatan yang memberi keterampilan kepada siswa agar dapat menemukan fakta, membangun konsep-konsep melalui kegiatan dan pengalaman-pengalaman seperti ilmuwan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses sains menekankan pada pertumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri siswa sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep, maupun pengembangan konsep nilai. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema ruang lingkup materi pembelajaran. Nah, dalam lingkup materi ini terdapat dua pokok materi yang sering dibahas, yakni tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama kita bahas tentu saja yaitu tentang tumbuhan. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai tumbuhan? Tumbuhan ini adalah organisme multiseluler yang berada di kerajaan Bateya yang dapat melakukan fotosintesis untuk membuat definisi makanannya sendiri. Contoh umum dari tumbuhan adalah rumput, pohon, dan semak. Tumbuhan memiliki peran penting dalam ekosistem dunia. Hal ini lantaran tumbuhan menghasilkan sebagian besar oksigen di dunia dan penting dalam rantai makanan karena banyak organisme memakan tumbuhan atau memakan organisme yang memakan tumbuhan. Selanjutnya yakni ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama yaitu autotrof. Autotrof artinya tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Mereka melakukannya melalui fotosintesis, yaitu proses membuat nutrisi seperti gula dari energi cahaya dan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi pada organel sel yang disebut kloroplas, yang mengandung klorofil dan karotenoid. Molekul yang menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan. Selanjutnya yakni organisme multisel dengan sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang relatif besar dengan inti sejati dan organel lain yang menjalankan fungsi spesifik. Tumbuhan, protista, jamur, dan hewan semuanya memiliki sel eukaryotik. Sel tumbuhan dibedakan dengan dinding selnya yang mengandung selulasa, kloroplas, dan melakukan fotosintesis dan vakuola sentral besar yang menahan air dan menjaga tumbuhan tetap segar. Yang ketiga yakni kutikula. Tumbuhan memiliki kutikula artinya memiliki lapisan lilin di permukaannya.
terdiri dari 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Materi yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi yang kedua melindungi tubuh melalui sel darah putih, sedangkan yang ketiga yaitu mempertahankan homeostasis. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Materi selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam tubuh. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar